Sepanjang bulan ini Bapak Ibu Saudara kita merenungkan satu tema yang sama di seluruh GMS dimanapun berada, yaitu pernikahan kudus dan keluarga yang mewariskan berkat anak cucu. Saya ulang, pernikahan kudus dan keluarga yang mewariskan berkat anak cucu. Ya, ternyata ada hubungan yang sangat dekat, sangat erat antara berkat anak cucu dengan pernikahan yang kudus. Kenapa sih Tuhan rindu memberkati pernikahan supaya sampai dilanjutkan ke anak cucu? Karena Tuhan punya visi, Tuhan punya tujuan atas setiap hal yang Tuhan percayakan di dalam hidup setiap kita. Semua kita ini menerima kepercayaan Tuhan, segala sumber daya apapun. Yang pertama kita sama-sama menerima kesempatan hidup, betul? Kita menerima kesehatan, betul? Kita menerima sumber daya apapun, skill, ya, talenta, karunia. Tuhan percayakan satu-satu semuanya. Tuhan juga percayakan berkat secara jasmani, materi. Semua Tuhan percayakan, Tuhan atur sedemikian rupa. Pernahkah kita tanya, Tuhan, kok Tuhan mempercayakan aku sedemikian itu? Tuhan punya rencana apa? Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu dalam hidup kita, berarti ada maksud ilahi di dalamnya. Kita nggak boleh gagal dalam hal ini untuk mengerti dan meresponi Bapak Ibu Saudara. Sama ketika kita menyiapkan anak kita menyiapkan apa yang dia perlukan, gitu ya, untuk dia sekolah, untuk dia bertumbuh dewasa. Karena kita punya rencana atas anak kita, betul ya? Anak kita sekolahkan, kita biayai, kita cukupkan apapun yang dia perlukan. Karena kita ada tujuan untuk anak kita supaya anak kita menjadi orang yang berhasil, orang yang berdampak. Dalam ibadah 1 dan 2 tadi, 1, 2 dan 3, saya menyampaikan tentang Abraham. Bagaimana Abraham diberkati Tuhan. Tidak hanya secara berkat jasmani, tapi juga berkat rohani yang bersifat kekal. Dan tidak berhenti di Abraham, tapi lanjut sampai ke Ishak dan Yakub. Terus turun-temurun. Bagaimana Abraham berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan Abraham hidupnya tidak bercela. Apa yang disebut? Kenapa Abraham disebut punya iman yang tidak bercela? Tadi di ibadah 1, ya ibadah 2 juga masih seputar tentang Abraham. Bagaimana berkat Tuhan itu bersifat lintas generasi. Ya, lintas generasi Tuhan rindu memberkati anak cucu Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena ada tujuan ilahi, ada visi Tuhan di dalamnya. Maka ibadah yang ketiga, tadi saya sampaikan, hati Tuhan bagi keluarga. Bersama keluarga mengerjakan visi Tuhan. Ada visi, ada provisi. Kenapa Tuhan berkati? Karena ada visi. Kenapa Tuhan sediakan? Karena ada visi, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita kalau punya tujuan, apalagi kalau tujuannya itu selaras dengan tujuannya Tuhan, maka Tuhan itu yang menyiapkan segala sumber daya yang kita perlukan. Katakan amin. Tapi persoalannya, kalau ternyata kita tidak sevisi dengan Tuhan, nah itu loh. Terus siapa yang akan menyiapkan apa yang kita perlukan? Tidak bisa tidak, kita harus menyamakan atau lebih tepatnya mengadopsi visi Tuhan menjadi visi pribadi kita. Menjadi visi keluarga kita. Menjadi visi pekerjaan dan bisnis kita. Kalau itu terjadi, kalau di dalam hidup kita ada visi Tuhan, kalau di dalam keluarga kita ada visi Tuhan, kalau di dalam pekerjaan dan bisnis kita ada visi Tuhan, berarti ada kepentingan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Betul enggak? Kalau pekerjaan kita mengadopsi visi Tuhan, maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, kalau kita punya keluarga, kalau kita punya pekerjaan bisnis, pergunakan itu untuk menggenapi rencana Tuhan. Untuk menggenapi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kalau kita diberkati, kita tuh harus tanya, Tuhan kenapa sih Tuhan memberkati ini? Tuhan kasih uang aku, misal ini uang ya, salah satu contoh yang gampang. Meskipun berkat sekali lagi tidak hanya melulu materi ya Bapak Ibu Saudara, itu berkat yang paling rendah, paling cetek gitu ya.
Ada berkat yang lebih tinggi daripada itu yang bersifat kekal. Kalau sampai Tuhan percayakan misalnya yang paling gampang uang. Tuhan kasih uang, ini buat apa? Harusnya kan kita tanya. Kan yang ngasih uang Tuhan. Sama seperti kita memberikan kepercayaan kepada anak kita. Nak, tak kasih ya 100.000 misalnya. Pasti kan kita punya tujuan kenapa kita ngasih anak kita. Oh, ini untuk nanti kamu pegangan kalau Bapak Ibu tinggal, Papa Mama tinggal luar kota, kamu pakai ini untuk beli makan. Ada tujuan. Ya. Tapi kalau anak ini tidak tahu apa yang dikehendaki orang tuanya, dia akan pergunakan uang ini dengan salah. Betul. Dengan salah. Dia akan menggunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Sehingga ketika orang tuanya luar kota, dia butuh makan, loh uangnya sudah dipakai beli yang lain, gak ada makanan. Ini contoh paling gampang. Jadi ada keterkaitan yang erat antara visi dan provisi. Berkat Tuhan yang Tuhan percayakan, ada tujuan ilahi yang harus kita lanjutkan sampai ke anak cucu. Jangan berhenti di kita. Kita pastikan, kita sebagai orang tua yang sudah menikah, yang belum menikah pasti akan menikah juga. Ini juga relevan untuk kita menyiapkan suatu saat nanti kalau teman-teman menikah. Harus tahu yang satu ini. Bahwa Tuhan punya tujuan, tidak hanya berhenti di kita, tapi penerus-menerus kita. Ada keterkaitan yang erat antara berkat tadi dengan pernikahan kudus. Berkat dengan hidup yang tidak bercela. Ada keterkaitan. Makanya kita harus jaga hidup kita sungguh-sungguh, jaga pernikahan kita sungguh-sungguh, jaga keluarga kita. Kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya berkenan di hadapan Tuhan, tidak bercela. Sehingga dengan demikian, ketika Tuhan melihat, kita bertanggung jawab atas keluarga, atas pekerjaan, atas pernikahan kita. Tuhan percayakan hal-hal yang lebih besar, untuk maksud yang lebih besar lagi, sampai turun-temurun ke anak cucu kita. Amin. Keluarga itu ibaratnya seperti televisi Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu menciptakan keluarga. Keluarga itu kan idenya Tuhan ya. Kenapa kita sekarang punya keluarga bagi yang sudah menikah? Kenapa kita dipertemukan dengan pasangan kita? Kita dikaruniai anak gitu ya. Atau kalau kita sebagai anak di tempat ini, kenapa sih aku dilahirkan dari orang tuaku gitu ya. Tuhan punya rencana atas keluarga itu. Tuhan memanggil setiap keluarga ini untuk berfungsi. Membawa kabar sukacita. Ibarat televisi keluarga. Televisi itu berfungsi untuk menyampaikan pesan melalui gambar dan suara. Untuk televisi itu berfungsi, maka semua ornamen atau ornamen namanya apa? Spare part. Semua spare part di dalamnya itu harus berfungsi semuanya. Harus ada terhubung dengan listrik, semua berfungsi, layarnya bisa memunculkan gambar dan lain sebagainya. Tetapi tidak cukup di situ. Televisi belum bisa memancarkan apa-apa kalau dia belum terhubung dengan gelombang yang tepat. Kalau belum terhubung gelombang yang tepat, yang muncul apa Bapak Ibu Saudara? Remote, kepiur gitu ya. Kalau zaman dulu kan dicari, diputar-putar sana sini, antenanya diarahkan kemana-mana gitu ya. Sampai keluar naik genteng gitu ya zaman dulu ya. Harus cari gelombang yang tepat. Kalau nggak tepat pun muncul gambarnya itu gambar yang mungkin agak meleot-meleot gitu, mungkin cuman warna tok dengan suara nggak ada gambar, nah kayak gini ya. Tapi begitu terkonek dengan gelombang yang tepat Bapak Ibu Saudara, maka dia pasti akan memunculkan gambar yang indah. Gambar yang indah itu seperti apa? Misal kayak gini, gambarnya lebih indah daripada yang tadi. Betul? Dan ketika kita melihat televisi dengan gambar yang jernih, ditangkap dengan jelas, sepertinya gambar. Tapi ini menyampaikan pesan tertentu atas setiap kita. Pesan apa yang kita tangkap dengan melihat gambar ini? 1, keluarganya takut akan Tuhan ya. 2, keluarganya bahagia. Ini akan menginspirasi setiap orang yang lihat. Paling tidak
semua kita yang di sini melihat, muncul keinginan, wah aku ya pengen dia punya keluarga kayak gitu. Gitu enggak Bapak Ibu? Iya, teman-teman ProM pengen gitu enggak? Pengen ya. Ada yang tidak tahu pertanyaan saya? Pasti semua kita pengen. Menyampaikan pesan sehingga menginspirasi. Itu loh yang Tuhan mau. Keluarga kita hendaknya seperti TV. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara, keluarga kita itu dilihat orang-orang di sekitar kita. Hidup kita dilihat orang-orang di sekitar kita. Mereka itu memperhatikan. Mereka diberkati atau tidak tergantung bagaimana kita mengerjakan keluarga kita. Bagaimana kita membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang harmonis. Keluarga yang saling menjagai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi sebaliknya, kalau ternyata keluarga kita tidak seperti itu. Wow, ada pesan yang tersampaikan, tapi maksudnya salah. Ada kesan yang membuat orang lain jadi tidak diberkati. Kok gitu ya keluarga Kristen, katanya keluarga Kristen. Tapi kok setiap hari ribut ya? Mari kita menyadari ini, bahwa Tuhan itu rindu. Kita sebagai keluarga, sebagai televisi terhubung dengan hatinya Tuhan, tepat supaya muncul gambar yang indah. Dalam segala situasi pun, ya, ganti channel pun kalau tepat di hati Tuhan, dalam posisi yang lain apapun, musim kehidupan yang lain apapun, kalau tetap terhubung dengan Tuhan, gambarnya tetap bagus. Gambarnya tetap bagus. Dengan demikian, jika keluarga ini mengerti, menangkap maksud Tuhan, dan meresponi panggilan Tuhan dengan benar, maka keluarga kita akan menjadi berkat, akan menginspirasi, dan berkat itu akan turun-temurun, Bapak Ibu Saudara, sampai ke anak cucu kita. Banyak pernikahan yang mungkin di ujung perceraian, di ujung kehancuran, diberkati dengan pernikahan kita, mereka nggak jadi cerai. Mereka nggak jadi pisah. Karena dikuatkan keberadaan keluarga kita. Karena ada kasih Kristus yang kita sampaikan melalui keluarga kita kepada mereka. Ada banyak orang yang merindukan pernikahannya dipulihkan. Dan marilah kita bersedia menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mereka. Supaya mereka juga mengalami kasih Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan gagal mengerti dan meresponi panggilan Tuhan atas hidup kita dan keluarga kita. Jangan gagal paham. Mengertilah panggilan Tuhan atas keluarga kita. Dan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Baik orang tua, baik Anda sebagai anak di tempat ini, mungkin Anda belum menikah, perjuangkan, doakan orang tua. Bagi Anda yang sudah menikah, doakan pasangan, doakan anak-anak. Supaya bersama-sama membangun bersama. Karena kalau yang membangun satu orang pasti kasihan, pasti capek. Tapi kalau toh misal ada di antara kita yang sedang membangun keluarga yang harmonis itu sendiri, karena mungkin pasangannya nggak peduli atau anaknya atau apapun kondisinya, jangan menyerah. Anda tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang terus menyertai, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan yang tidak akan pernah sia-sia. Dan ujungnya pemulihan itu pasti akan terjadi. Sore ini kita akan belajar bagaimana peran orang tua menyiapkan anak-anak supaya anak-anak itu mengerti visi orang tua yang sedang dibangun di dalam rumah itu, di dalam keluarga itu. Mengadopsi visinya Tuhan. Kalau orang tua sepakat, maka keluarga itu pasti sevisi. Pastor Philip pernah berkata ya, gak cukup hanya menjadi saudara seiman, tapi harus menjadi saudara sevisi. Gak cukup
hanya menjadi keluarga seiman, tapi harus menjadi keluarga sevisi. Itu kebahagiaannya, sukacitanya beda banget Bapak Ibu Saudara. Bayangkan ketika kita hadir di sini bersama keluarga lengkap, orang tua, anak gitu ya. Semua sama-sama mengerjakan visi Tuhan. Semua sama-sama bertumbuh di tempat ini, melayani Tuhan. Betapa indahnya waktu yang dialokasikan, semuanya bareng mengerjakan bersama. Ada yang di family, ada yang di Pro M, ada yang di AOG, di Eagle Kid. Semua membangun visi yang sama. Itu akan indah sekali melayani Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan yang sama. Wow. Bagi Anda yang merindukan pasanganmu ada di tempat ini, atau orang tua atau anak, doakan. Suatu saat pasti duduk di sebelahmu. Bersama-sama. Bertumbuh bersama, melayani bersama-sama. Kita akan belajar dari Eunike ketika membesarkan Timotius dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Di 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, ternyata iman itu diturunkan juga Bapak Ibu Saudara. Warisan iman itu loh. Kalau kita rindu anak-anak kita hidup benar di dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan, mengenal Kristus Yesus, bertumbuh, kita harus persiapkan dengan sengaja. Tentu kita harus memberikan contoh teladan, iya. Karena kalau kita hanya ngomong aja, kamu harus rajin berdoa, kamu harus ini dan itu, tapi kita tidak melakukan, anak-anak kita nggak akan percaya. Anak-anak kita nggak akan melakukan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara semuanya, teman-teman Pro M juga hadir di sini, ajaklah anak-anak kita, ajaklah keponakan-keponakan, supaya mereka juga bertumbuh di gereja anak di tempat kita, di Eagle Kid namanya. Di gereja kita bukan sekolah minggu, tapi gereja anak. Sama seperti kita, mereka mendapatkan makanan rohani yang tepat, dilatih untuk melayani Tuhan. Mereka mengalami Tuhan bersama-sama teman seusianya, saling menolong, saling mendoakan, saling membantu. Dan mereka terkonek di CG. Eagle Kid ada CG Bapak Ibu Saudara. Kirimkan putra-putri Bapak Ibu Saudara untuk bertumbuh di CG. Supaya mereka sungguh-sungguh anak-anak kita ini ada di track yang benar. Anak-anak kita persiapkan untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Pemakaian Tuhan atas anak-anak kita dimulai dari siapa? Dimulai dari hati orang tuanya. Kalau Bapak Ibu rindu anak-anak kita dipakai Tuhan, mengalami Tuhan dan dipakai Tuhan, harus dengan sengaja, mulailah dengan kerinduan hatimu. Rindukan, Tuhan aku rindu anak-anakku ini mengalami Tuhan sejak kecil, sejak dini. Supaya hidupnya ke depan ada di poros kehendak Tuhan. Ada di jalur, di track yang benar. Anak-anak kita itu seperti ibarat bongkahan kayu. Yang akan menjadi hasil karya yang indah, ukiran yang indah tergantung dari orang tuanya. Mau mengukir seperti apa? Mau membentuk seperti apa? Apakah menjadi hal yang bagus? Menjadi mahakarya mungkin? Atau sebaliknya? Tetap akan menjadi bongkahan-bongkahan yang tidak berbentuk apapun. Kita harus mengambil sikap untuk membawa anak-anak kita mengenal Kristus sejak dini. Bawa ke gereja. Karena kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, berarti kita sedang mengizinkan dunia mengajarkan nilai dunia kepada anak-anak kita. Kalau kita membiarkan anak-anak kita bertumbuh sesuai keinginan mereka sendiri, percayalah, dunia akan mengambil alihnya. Untuk itu bagian kita,
harus mengambil tindakan. Harus dengan sengaja membawa anak-anak kita mengenal Tuhan. Bertumbuh di gereja anak. Pemakaian Tuhan atas anak-anak dimulai dari hati kita sebagai orang tua. Kita juga akan belajar bagaimana Hana dan Elkana ini menjadi orang tua yang mempersiapkan Samuel. Kita akan baca di 1 Samuel 1 ayat 20. Buat teman-teman Pro M, sekali lagi ini sangat berguna. Mungkin sekarang belum, tapi Anda harus tahu. Supaya punya bayangan ketika nanti menikah, punya keluarga, apa sih yang harus dipersiapkan. 1 Samuel 1 ayat 20 sampai 28. Saya akan bacakan per ayat. Ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Garis bawahi, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki setahun kemudian. Berarti masih ingat kejadiannya ya? Sebelumnya Hana berdoa kan? Malah dikira Imam Eli dia sedang mabuk ya? Sedang mabuk. Tuhan jawab setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah sumber pertolongan kita. Tuhan sumber kehidupan kita. Bagi Anda yang rindu untuk punya momongan, datanglah. Minta sama Tuhan. Sudah lama berdoa Kak, tapi belum ada jawaban. Teruslah berdoa. Teruslah percaya, teruslah berharap. Jangan tawar hati. Karena waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Kalau belum dipercayakan, berarti ada hal yang harus kita persiapkan. Sambil menunggu waktunya Tuhan, kita lakukan bagian kita. Jangan kita mempercepat waktunya Tuhan, memaksa Tuhan, ayo berkati, ayo jawab doaku sekarang. Jangan seperti Abraham dan Sarah. Ketika dia menerima janji Tuhan, gak sabar untuk menerima janji Tuhan. Mempercepat, seolah-olah mempercepat supaya punya anak cepat. Dia membuat sebuah rancangan, sebuah skenario. Si Sarah memberikan Hagar kepada siapa? Abraham. Lahirlah dari hubungan itu Ismail. Tapi Tuhan tidak berkenan memakainya. Itu sebuah kesalahan juga. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini jawaban Tuhan atas doanya si Hana ini baru setahun kemudian. Aku sudah bertahun-tahun. Abraham itu 99 tahun usianya. Sarai 90 tahun. Tapi Tuhan tetap jawab tuh. Sarah tetap mengandung akhirnya. Mengandung Ishak. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Pilihlah untuk tetap percaya. Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Tadi, lagu tadi. Tuhan ku percaya. Janjimu setia. Terus apa? Tetap ku hidup bagimu sampai
selamanya. Meskipun Tuhan tidak jawab, tetap percaya hidup bagi Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Tuhanlah bagian kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan kita Tuhan yang setia. Enggak mungkin janjinya tidak ditepati. Tidak mungkin doa kita tidak dijawab. Tuhan pasti menjawab doa kita. Jawabnya 1, ya. 2, tidak. 3, tunggu. Tinggal yang mana? Yang pasti percayalah, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Percayalah juga waktu Tuhan juga waktu yang terbaik. Gak penting seberapa lama harus menunggu, itu gak penting. Yang penting pastikan bahwa kita berjalan bersama Dia. Yang penting kita masih ada di dalam naungan sayap-Nya. Itu tempat teraman, tempat terbaik kita. Ayat 21. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazar kepada Tuhan. Elkana laki-laki itu, suami Hana, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Ayat 21 ini menceritakan bagaimana Elkana dan Hana adalah orang tua yang taat akan Tuhan. Orang tua yang cinta akan Tuhan. Ini loh, ini yang harus kita wujudkan. Sebagai orang tua, mari kita sama-sama mencintai Tuhan. Kalau pasanganmu yang satu belum, doakan. Kita yang berdiri, kita yang standing in the gap. Berdiri untuk pasangan kita, berdoa, minta Tuhan. Berdiri di antara keluarga dan Tuhan. Minta Tuhan jamah keluarga kita, pasangan kita. Ini juga sebagai teladan iman yang sangat baik. Elkana dan Hana. Dia sedang mempersiapkan warisan iman yang sangat powerful bagi Samuel. Karena Samuel melihat apa yang dilakukan Elkana dan Hana. Karena anak bapak ibu melihat apa yang bapak ibu lakukan. Ketika kita berdoa, ketika kita ke gereja, kita beribadah, anak-anak melihat kita. Demikian juga teman-teman ProM. Gak usah nunggu nanti kalau sudah menikah. Sekarang ini waktunya untuk mempersiapkan diri. Memasuki pernikahan. Dengan hidup yang benar, hidup yang kudus. Supaya engkau dipertemukan dengan orang yang tepat, orang yang benar, orang yang sepadan. Kalau kita cinta Tuhan, Tuhan mempertemukan dengan orang yang sepadan, berarti orang yang cinta Tuhan juga. Tapi kalau sebaliknya, berarti kita akan ketemu yang sepadan juga. Ayat 21 ini benar-benar menjadi contoh buat setiap kita bagaimana kita memberikan teladan bagi anak-anak kita. Bagi teman-teman ProM yang belum punya anak, Anda juga punya anak rohani. Bagi setiap Anda pemimpin, teman-teman ProM, kualitas anak-anak yang Anda pimpin tergantung teladan yang kau berikan kepada mereka. Kita bisa melihat kok, leader di ProM yang takut akan Tuhan, anak-anaknya itu bisa mirip-mirip, bisa setipe sewarna gitu ya. Tapi jika toh pun Anda masih member, aku belum leader. Sebetulnya Tuhan itu sudah kirimkan orang-orang di sekitarmu. Dan mereka melihat hidupmu. Percayalah. Jadi mari jaga hidup kita untuk menjadi berkat teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Orang tua jangan menuntut pada anak-anak. Tapi berilah teladan melalui hidup kita. Melalui tindakan nyata. Itu bicara jauh lebih kuat daripada perkataan kita. Kita lanjutkan ayat yang ke-22. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Hana sedang mempersiapkan Samuel. Hana tidak turut pergi sebab Hana
sedang mempersiapkan Samuel ini untuk cerai susu. Kita tahu nggak gampang ya Bapak Ibu Saudara menyapih itu ya. Ibu-ibu yang pernah menyapih anaknya pasti tahu, aduh hatinya hancur. Nggak tega melihat anaknya harus nangis, harus berjuang untuk menahan. Untuk bisa disapih gitu ya. Nggak gampang loh. Butuh perjuangan, butuh keteguhan hati, ketegaran. Karena itu melatih anaknya, mendidik anaknya untuk bisa cerai susu. Ada bagian yang Hana lakukan untuk mempersiapkan Samuel. Tidak gampang memang, butuh keteguhan hati, butuh kebulatan tekad untuk menempati nasihatnya. Karena Hana bernasar kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa Hana adalah orang yang setia. Biasanya kalau sudah dikasih satu, apalagi itu terlalu lama, pasti kan nggak mau diambil lagi. Tapi Hana menepati nasarnya. Dia mempersiapkan Samuel untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Membuktikan bahwa Hana adalah setia kepada Allah. Dan tidak menggeser Tuhan dari tempat pertama. Tidak menggeser Tuhan, digeser ke tempat yang lain. Berkatnya di tempat yang tertinggi dalam hidup kita, tidak. Sama halnya dengan setiap kita. Ketika kita diberkati Tuhan, jangan geser Tuhannya. Karena Tuhan yang mempunyai berkat itu. Ketika kita diberkati, hidup kita semakin nyaman, kita semakin jarang berdoa, semakin jarang ke gereja. Jadi agak kendor. Jangan, semakin diberkati, semakin mencari Tuhan, apa yang harus aku lakukan dengan berkat ini. Apalagi Tuhan yang harus aku kerjakan. Hana membuktikan bahwa ia setia kepada Allah dan tidak menggeser berkat, tidak menggeser Tuhan dengan berkatnya, yaitu anak. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita pun sebagai orang tua, anak itu juga titipan. Kita ini sesungguhnya hanya babysitter. Karena anak itu punyanya Tuhan sendiri. Tuhan sudah merancang masa depan anaknya. Anak-anak yang ada di dalam hidup kita. Anak itu kepercayaan Tuhan. Jangan izinkan anak menggeser Tuhan. Tuhan tetap di atas segala-galanya. Jangan izinkan berkat menggeser Tuhan dari tempat pertama. Tuhan sang punya berkat. Harus di tempat pertama dalam hidup kita. Ayat berikutnya 23. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Ayat 23, Elkana bersepakat dengan Hana. Elkana suaminya bersepakat dengan istrinya, yaitu Hana. Kesepakatan adalah fondasi membangun visi bersama, membangun tujuan bersama. Kemana keluarga ini mau kita bawa? Sepakatlah suami istri. Sepakatlah untuk mengadopsi visinya Tuhan menjadi visi keluarga. Kalau suami istri sepakat, orang tua sepakat, anak-anaknya nggak bingung. Anak-anaknya pasti sevisi, keluarganya pasti sevisi. Tapi kalau kita sebagai orang tua tidak sepakat, anak-anaknya bingung. Keluarganya bagaimana bisa mengerjakan visi. Sepakat dalam visinya Tuhan aja bingung yang mana gitu. Maka bagian kita harus mencari kesepakatan. Untuk tahu kita mau kemana, goalnya di mana, tujuannya kemana. Kesepakatan adalah fondasi membangun visi keluarga. Lanjut ayat 24. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun. 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo.
Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Ini setahun sebelum dia mengandung. Ya, berarti hampir 2 tahun setelah melahirkan ya. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Wow, indah sekali ya. Ayat 24 sampai 28. Hana dan Elkana tidak hanya mempersembahkan Samuel untuk dipakai Tuhan, namun juga mempersembahkan sembelian. Memberikan segala apa yang terbaik. Dipersembahkan, dia berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkat yang sudah diterima Samuel sebagai berkat atas kesepakatan suami dan istri. Datang bersama-sama mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi saudara, mari kita semua juga punya hati yang demikian. Punya kerinduan, aku mau bawa keluargaku. Aku dan seisi keluargaku akan menyembah Tuhan. Aku dan seisi keluargaku akan melayani Tuhan. Di gereja ini bertumbuh bersama-sama, dimuridkan untuk memuridkan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan melayani bersama-sama. Dimulai dari suami dan istri sepakat, maka keluarga pasti akan sevisi. Suami dan istri sepakat, maka anak-anak pasti akan sevisi dengan orang tua. Hati Bapa kembali kepada hati anak, hati anak kembali kepada hati Bapa. Artinya connect, artinya sevisi. Dan itu akan menjadi perjalanan keluarga yang akan indah ke depannya. Meskipun tidak lepas dari tantangan dan persoalan masalah, tapi akan ada perbedaan keluarga yang demikian. Keluarga yang kokoh, karena orang-orang di dalamnya, suami, istri, anak-anak, sudah dilatih menjadi pahlawan-pahlawan iman. Nggak gampang goyah, nggak gampang jatuh. Ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan untuk keluarga yang seperti ini. Mari rindukan Bapak Ibu Saudara, kita punya keluarga yang sevisi. Dimulai dari sebagai orang tua, sebagai suami dan istri. Kita harus sepakat. Aplikasinya yang pertama adalah, mari ajarkan anak-anak sejak dini untuk mengerti panggilan ilahi atas hidup mereka. Ajari anak-anak untuk mengerti bahwa mereka adalah titipan Tuhan bagi setiap kita orang tua jasmani. Tapi Tuhan punya rencana spesifik atas setiap anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang kedua, marilah jadi teladan. Teladan yang berbicara lebih kuat. Karena kita memberikan teladan hidup melalui perbuatan kita. Apa yang kita lakukan akan berbicara lebih kuat kepada anak-anak kita daripada apa yang kita omongkan, apa yang kita bicarakan. Kalau kita hanya bicara tapi tidak memberi contoh kepada anak-anak, mereka tidak akan percaya kepada kita. Mereka tidak akan melakukan apa yang kita mau, percayalah. Kalau toh mereka melakukan, itu karena mereka takut. Takut gak dibeliin permen lagi, takut gak boleh main game lagi. Tapi bukan karena menangkap isi hati kita. Bukan karena mengerti kerinduan kita dan sepakat sevisi dengan kita. Yang ketiga, jadilah sahabat bagi mereka untuk bertumbuh mengenal Tuhan. Sekali lagi semua ayat ini sangat relevan dengan semua kita yang ada di tempat ini. Apakah Anda sudah menikah atau belum? Apakah Anda sebagai orang tua atau sebagai anak? Ayat ini sangat memperlengkapi dan membekali kita semuanya. Saya percaya Roh Kudus taruh sesuatu yang spesifik dalam hati setiap kita satu persatu. Dan biar ini menjadi kerinduan kita. Yang sebagai suami istri yang sudah berkeluarga, sudah menerima kepercayaan dari Tuhan berupa anak, mari kita sepakat agar keluarga kita sevisi. Bagi Anda yang belum menikah, persiapkan hati. Pilihlah pasangan yang tepat, pasangan yang takut akan Tuhan.
Karena itulah yang akan menjadi teman sepadan, penolong yang sepadan. Persiapkan diri. Jangan gagal. Jangan salah pilih, karena satu untuk selamanya. Dan gak usah cari jauh-jauh, di dalam gereja ini banyak. Saling mengenal satu dengan yang lain. Karena kalian semua dijagai. Setiap pemimpin-pemimpin mengarahkan Bapak Ibu Saudara. Kemarin di Purwokerto kami terakhir melayani, ada satu anak UM yang tunangan gitu ya. Dan mereka mengawali dengan benar. Ketika ada anak UM saling ada ketertarikan, mereka datang kepada kami sebagai pemimpin. Aku tertarik dengan dia. Yang satunya juga ngomong gitu. Akhirnya datang ke pemimpin CG masing-masing untuk didoakan. Dan untuk membuat sebuah kesepakatan untuk tidak langsung pacaran. Tapi ada masa mereka sepakat untuk saling mengenal dulu. Mereka sepakat kalau nggak salah 6 bulan mereka akan menjajaki saling mengenal dulu. 6 bulan berjalan mereka datang lagi. Kak, kami sudah menjajaki satu dengan yang lain. Dan kami mau lanjut ke jenjang pacaran. Mau berapa lama pacaran? 6 bulan atau setahun? Setahun apa ya kalau nggak salah? Setahun kalau nggak salah. Dan baru kemarin datang lagi, Kak, kami mau tunangan. Stepnya indah. Dan itu menjaga hidup kita. Karena menikah sekali untuk seumur hidup. Teman-teman ProM, semangat. Apa yang Tuhan sampaikan sore hari ini biar menjadi bekal bagi kita. Untuk kita punya keluarga yang sevisi,